Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari sunnatullah yang berlaku bagi umat manusia adalah Allah akan memberikan ujian dan cobaan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah, dan untuk mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang yang hanya beriman di lisannya saja. Di antara bentuk ujian tersebut adalah keberadaan iblis yang senantiasa mengganggu dan menggoda umat manusia. Allah SWT memberikan tenggang waktu bagi iblis untuk hidup sampai datangnya hari kiamat, untuk menghalang-halangi orang yang ingin berbuat kebaikan dan menyemangati orang yang ingin berbuat keburukan. Allah SWT telah menciptakan iblis dengan hikmah yang Dia kehendaki, sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi hamba-hambanya. Orang yang mentaati Allah dan membangkang ajakan iblis akan masuk surga, sementara orang yang mengikuti ajakan iblis dan menentang perintah Allah akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita mungkin bertanya-tanya tentang kehidupan iblis dan hal-hal yang dia lakukan. Apakah dia memiliki istri, dan bagaimanakah dia bisa memiliki anak, serta dari manakah istrinya datang setelah iblis diusir dari surga dan diturunkan ke muka bumi ini? Bahkan, apakah iblis memiliki keturunan? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Iblis memiliki anak keturunan. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Tetapi apakah keturunan tersebut didapatkan oleh iblis dengan perkawinan dan membutuhkan istri, atau dengan cara bertelur? Masing-masing pendapat tersebut telah disebutkan oleh beberapa ulama. Tetapi tidak ada satupun nas Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan tentang cara berkembang biaknya iblis. Hanya saja ada sebuah hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama yang menyebutkan bahwa iblis berkembang biak dengan bertelur, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La takun awwala man yadkhulus suq, wala akhira man yakhruju minha, fiha ba'd syaitan wa farrakh." Janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, serta jangan pula menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar, karena di tempat itulah syaitan bertelur dan menetaskan telurnya. Adapun tentang nama istrinya iblis, maka tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Syekh Amin Al-Shinqiti menjelaskan dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah SWT tersebut berkata, firman Allah SWT dalam ayat ini yang menyebutkan tentang keturunan iblis menjadi dasar bahwa syaitan memiliki keturunan. Maka orang yang beranggapan bahwa setan tidak memiliki keturunan bertentangan dengan ayat ini sebagaimana yang nampak dengan jelas. Dan setiap pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran adalah pendapat yang batil. Tetapi tentang cara bagaimana iblis mendapatkan anak keturunan dan apakah dengan perkawinan atau dengan cara yang lain, hal tersebut tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan tentangnya. Para ulama pun berbeda pendapat tentang hal itu. Imam Asy-Sya'bi berkata, "Aku pernah ditanya oleh seseorang, apakah iblis memiliki istri? Aku pun menjawab bahwa aku tidak menghadiri resepsi pernikahannya." Imam Asy-Sya'bi kemudian berkata, "Aku pun kemudian teringat tentang ayat ini, maka aku tahu bahwa tidak ada keturunan kecuali jika iblis memiliki istri." Pemahaman yang dipegang oleh Imam Asy-Sya'bi dari ayat ini bahwa iblis memiliki keturunan berarti juga memiliki istri, juga diriwayatkan dari Imam Qatadah. Imam Mujahid sendiri berpendapat bahwa iblis berkembang biak dengan menikahi dirinya sendiri, di mana dia diciptakan dengan memiliki dua kemaluan. Maka setelah itu pun dia bertelur sebanyak 5 telur. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan kemaluan laki-laki di paha iblis yang sebelah kanan dan menciptakan kemaluan wanita di paha iblis yang sebelah kiri. Maka iblis pun menikahi dirinya sendiri, sehingga kemudian setiap hari dia akan bertelur sebanyak 10 telur, yang mana dari masing-masing telur akan keluar 70 setan laki-laki dan perempuan. Namun tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini tidak dapat diikuti karena tidak didasari dengan satupun dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Al-Quran hanya menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan, tetapi cara iblis untuk mendapatkan keturunan tidak disebutkan dalam satupun dalil yang sahih. Dan hal yang seperti ini tidak mungkin diketahui tanpa perantara wahyu dari Allah SWT melalui Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Maka pendapat yang tidak berdasarkan pada Al-Quran ataupun Sunnah mengenai hal ini tidak dapat diterima. Adapun tentang hadis yang menyebutkan bahwa iblis bertelur dan menetaskan telurnya di pasar, hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan apakah iblis memiliki istri ataupun tidak. Meskipun hadis tersebut juga menunjukkan kemungkinan terhadap semua pendapat yang disebutkan oleh para ulama tersebut.
Tetapi dalam bahasa Arab, ungkapan bertelur dan menetaskan telurnya merupakan sebuah peribahasa yang menunjukkan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan menyesatkan manusia ataupun menggodanya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud hadis tersebut bukanlah menunjukkan bahwa iblis berkembang biak dengan bertelur dengan makna yang sebenarnya. Selain itu, tersebar pula di kalangan kaum muslimin tentang penyebutan nama-nama anak iblis dan tugas-tugas mereka, di mana iblis memiliki banyak anak yang antara lain bernama: yang pertama Zalinbur, yang bertugas menyesatkan manusia di pasar. Kemudian Tiber, yang menggoda manusia ketika ditimpa musibah agar kehilangan kesabaran dan menyalahkan takdir. Kemudian Al-Awar, yang menggoda manusia untuk memasuki pintu-pintu perzinaan. Kemudian Masud, yang membisiki manusia dengan gosip dan berita-berita yang tidak benar. Kemudian Dasim, yang mengganggu manusia di dalam rumahnya jika dia masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam dan tidak membaca basmalah. Serta nama-nama lain yang kesemuanya tidak memiliki dasar dari dalil yang sahih. Tetapi ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan tentang nama salah satu setan dan tugas yang diembannya. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Utsman bin Abil As mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangiku dari menjalankan sholat, di mana dia selalu mengganggu bacaan yang aku baca, sehingga aku tidak pernah bisa fokus dalam bacaan sholatku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah setan yang bernama Khanzab. Jika kau merasa diganggu olehnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah SWT darinya dengan membaca ta'awudz dan tiuplah 3 kali ke sisi kirimu." Dia berkata bahwa kemudian dia pun melakukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut, sehingga godaan itu pun tidak lagi dirasakannya. Ada pertanyaan lain yang mungkin terlintas dalam pikiran kita. Di manakah setan tinggal? Iblis memiliki tempat tinggal di permukaan laut yang menjadi pusat kerajaannya. Kemudian dia akan mengirimkan para pasukannya setiap hari untuk membuat kerusakan di atas muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma', summa yab'atsu sarayah, fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqul, fa'altu kadha wa kadha, fayaqul, ma sana'ta syai'an. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qal fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma ant." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengirimkan pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya dan kerusakan yang ditimbulkannya. Satu persatu pasukan iblis akan datang melapor dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Iblis pun mengomentari perbuatannya, "Kau belum melakukan apapun." Kemudian ada salah satu pasukan tersebut yang datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkan orang ini sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya." Iblis pun kemudian mendekatkannya dan berkata, "Engkaulah yang terbaik." Semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan iblis dan tipu dayanya, serta menjaga kita dari godaan iblis yang terkutuk. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.